Yang pertama, eksepsi itu pengadilan tidak berwenang mengadili, yaitu sesuai dengan pasal 156 ayat 3. Kita harus tahu, kita sebagai seorang penasihat hukum, kita harus tahu pengadilan yang tidak berwenang mengadili. Contohnya, dia melakukan kejahatan tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan itu termasuk ranah perdata, bukan pidana. Nah, pengadilan tidak berwenang mengadili ketika kasus perdata dimasukkan ke ranah pidana. Orang mau cerai, mau kemana? Orang mau cerai, orangnya orang Islam, tapi dia membawanya ke pengadilan negeri, yaitu salah. Karena kenapa? Karena yang berwenang mengadili perceraian orang yang beragama Islam itu hanya pengadilan agama. Jika ada pengadilan orang Islam mencerai di pengadilan negeri, ya, itu harus ditolak. Ya, itu eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili. 2. Eksepsi terdakwaan tidak dapat diterima. 3. Eksepsi serta dakwaan batal atau dibatalkan, ya kan? Batal demi hukum. Apa yang telah didakwakan itu batal demi hukum. Terus, atas dasar tujuan eksepsi. Tujuannya eksepsi itu apa sih? Untuk menghambat atau menghentikan sementara perkara pidana. Banyak jenisnya, ya kan? Tadi udah dapat diterima dengan hukum pasal 143, ya. Obscure libel, tidak jelas, tidak cermat, ya. Saya ulang lagi ya, yang tidak dapat diterima tadi, misalnya surat dakwaan itu ada yang namanya dakwaan sekira-kiranya jam sekian-sekian dia melakukan pembunuhan. Nah, itu harus kita tolak. Yang mana sekira-kiranya itu tidak cermat, tidak tepat, dan tidak pas. Itu namanya asas obscure libel. Gitu. Suara saya bisa terdengar ya, teman-teman? Halo? Halo? Mbak Mimin? Iya, bisa. Oke. Franz Tower, bisa ya? Bisa didengarkan suara saya ya? Bisa dengar. Ya. Sedikit, kami sama-sama belajar ya. Jika ada yang salah, tolong perbaiki. Terus, tujuannya eksepsi itu untuk apa? Untuk menghambat, menghentikan sementara perkara pidana. Banyak sejenisnya, ya kan? Jadi adanya eksepsi itu untuk memperlambat si terdakwa tersebut untuk dibuktikan. Jadi sebentar dulu, ya, diulur dulu. Untuk menghentikan perkara pidana seterusnya, ya kan? Jenis-jenisnya. Kemudian macam eksepsi berdasarkan tujuan, menghentikan sementara perkara pidana. Eksepsi pengadilan tidak wenang mengadili, ya kan? Tidak wenang mengadili itu diatur kompetensi absolut. Nah, ini sudah saya terangkan tadi di awal. Kompetensi absolut itu hanya pada beberapa pengadilan tertentu, ya kan? Yang kedua, tidak mewenang karena mewenang Majelis Pengadilan Koneksitas PS 89. Tidak wenang yang menang PN lain, ya kan? Misalnya tidak berwenang 84 KUHP ini maksudnya ini kompetensi relatif, dia harusnya dimasukkan ke pengadilan niaga, tetapi ini dimasukkan ke pengadilan pidana umum. Eksepsi tentang hal tidak jelas atau obscure libel. Nah, nih tadi yang sudah saya jelaskan juga, obscure libel itu gimana toh?
menyebut mengurai unsur tapi lain dari pasal dakwaan. Pasal dari pasal dakwaan tuh kita harus benar-benar cermat ya teman-teman dalam menganalisis seorang analis dalam menganalisis surat dakwaan. Dia itu penggelapan, penipuan atau pembunuhan. Nah, itu kita harus cerdas juga. Harus benar-benar mendalami kasusnya dan juga ininya dakwaannya. Uraian peristiwa tidak menggambarkan suatu tindak pidana dakwaan, tapi justru menggambarkan peristiwa perdata atau tun. Nah, tadi itu ya, kok perkara yang didakwakan itu unsur-unsurnya itu perkaranya perdata, tapi kok malah ke pidana. Nah, itu obskur libel. Tidak menyebut pasal atau kualifikasi, tapi yang didakwakan. Jadi pasal-pasalnya itu tidak berkualifikasi, tapi langsung ke dakwaan, itu juga termasuk obskur libel. Nah, apa perbedaannya surat dakwaan alternatif primer dan subsidiar? Ada yang tahu nggak? Man? Ada yang tahu nggak apa bedanya dakwaan primer, ya kan? Ada dakwaan primer, kemudian ada dakwaan subsidiar, kemudian ada juga dakwaan alternatif, ada juga dakwaan lebih subsidiar, dan juga kumulatif. Apa yang membedakan kelima daripada dakwaan ini? Primer itu hanya satu dakwaan. Misalnya orang ini hanya didakwakan atau dituntut hanya melakukan pencurian. Nah, itu hanya primer. Kalau subsidiar itu, ingat, subsidiar itu menggunakan atau, ya. Walaupun itu dakwaannya 5, tapi dia menggunakan atau, maka itu namanya adalah subsidiar, atau bisa disebut juga dengan lebih subsidiar. Ingat, menggunakan atau. Mas, ini kok cuma 2, ya kan? 2 itu menggunakan atau. Nah, atau itu juga dinamakan sebagai subsidiar. Nah, alternatif itu menggunakan apa? Dan. Misalnya, orang ini telah melakukan pembunuhan. Pertama, pembunuhan ya. Kemudian pemerkosaan. Kemudian setelah diperkosa, dicuri. Nah, setelah dicuri barang-barangnya, ini semua masuknya kemana? Masuknya ke ranah alternatif harusnya. Tetapi ketika si dakwa itu si jaksa itu menyebutkan pasal yang hanya satu saja, maka itu termasuk obskur libel, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu tadi yang dinamakan obskur libel. Oke, selanjutnya, eksepsi serta dakwaan tidak memenuhi syarat material atau formil. Tadi kan sudah isinya, kita sudah berbahas tentang isinya. Nah, kita juga berbicara juga dengan syarat material atau formil. Apa saja itu? 183 ayat 2 yang menyatakan semua identitas seorang terdakwa harus valid, ya. Misalnya rumahnya mana, itu harus valid. Kalau nggak valid, itu jadi obskur libel, ya kan? Syarat material atau formilnya tidak terpenuhi. Supaya 143 ayat 2, ya kan? Harus lebih cermat, jelas, dan lengkap. Jadi seorang PH itu benar-benar menganalisis ya apa yang ada di dakwaan tersebut, ya kan? Yang kalian masih belum paham, baca itu bukunya Yahya Harahap. Itu banyak sekali yang menjelaskan pembicaraan tentang
surat dakwaan yang obskurable. Kemudian, eksepsi dengan alasan dalam perkara ini terdapat pertentangan prajudisial dengan perkara lain. Ini nebis in idem. Alasan eksepsi ini berdasarkan pasal 81 KUHP tentang skorsing penuntutan yang menunda berjalannya tenggang waktu dalam daluarsa penuntut pidana. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan daluarsa? Daluarsa itu ini apa namanya? Misalnya ada korupsi, bukan korupsi. Dia ini di apa namanya? Harusnya itu tuh 7 bulan selanjutnya. Namun dia itu didakwakannya itu sudah melampaui batas. Nah, itulah yang dimaksud dengan daluarsa. Dapat digunakan sebagai alasan eksepsi, nebis in idem. Nah, contoh, perkara pidana menggunakan palsu 263 ayat 2. Di skorsing penunggu para pihak membuat surat palsu 263 ayat 1 diputus terlebih dahulu. Nah, ini nebis in idem. Nah, alasan eksepsi surat dakwaan disusun atas BAP yang cacat hukum. Nah, surat dakwaan itu disusun setelah adanya BAP. Apa itu BAP? Berita acara pemeriksaan. Surat dakwaan disusun atas dasar BA penyidikan yang diterima JPU dari penyidik. Nah, ini siapa namanya JPU mau membuat dakwaan itu harus ada bahannya, benar nggak? Ya, maka seorang JPU tersebut itu harus benar-benar mohon maaf ya, banyak apanya. Bentar, nggak fokus saya. Surat dakwaan itu dari kepolisian dilidik, ya kan? Ada penyelidikan, ada penyidikan, kemudian penuntutan. Jika ada cara dalam penjelasan penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHP acara pidana, maka BAP yang dihasilkan dari pekerjaan itu menjadi cacat hukum. Maka keadilan ini dapat digunakan sebagai alasan mengajukan eksepsi. Contoh, pemeriksaan terdakwa kejahatan yang diancam pidana 15 tahun tindak didampingi PH melanggar pasal 56, lihat PTS Plan putusan sela PN Wonosari nomor 22 garing PID kadang pidana .B 2002 PN Wonosari yang dikuatkan oleh PT Yogyakarta. Nah, surat dakwaan ini ketika pemeriksaan terdakwa kejahatan yang diancam pidana 15 tahun. Jadi kalau misalnya lebih daripada 15 tahun, lebih daripada 10 tahun harus didampingi oleh penasehat hukum. Dan itu hukumnya wajib. 5 tahun ya. Di atas 5 tahun wajib didampingi oleh penasehat hukum. B. Eksepsi yang bertujuan menghentikan perkara pidana untuk seterusnya. Ada beberapa alasan. 1. Perkara yang didakwakan bukan perkara pidana. Sudah saya terangkan. Harus pidana. Bukan petun, bukan perdata, sama-sama pidana. Dalam hal tapi aduan, sedangkan pengaduan tidak dimajukan atau dimajukan oleh orang yang tidak berhak. Harus sama-sama dengan PH. Tidak pidana didakwakan tidak dapat lagi dituntut karena hal-hal nebis in idem. Undang-undang mengenai tapi yang didakwakan belum berlaku atau sudah tidak berlaku lagi pada saat tapi diwujudkan. Undang-undangnya sudah tidak berlaku. Itu juga termasuk salah satunya yang menghentikan perkara pidana. Misalnya yang terbaru itu kan tentang pencemaran nama baik yang ada di
media sosial. Tapi tahun KUHP tersebut belum berlaku sebelum 2026. Nah, ketika PU menggunakan pasal tersebut, dia tidak bisa untuk membuktikannya dan itu bisa dimasukkan dengan eksepsi. Kemudian bagi ekonomi penyuluhan telah diselesaikan melalui lembaga sketching and pembayar uang denda yang ditetapkan. Nah, ini tentang ekonominya penyeludupan. Ini kasus penyeludupan ya, penyeludupan narkoba ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita mau membuat eksepsi, ya kan? Itu yang kita perhatikan apa? Pertama, ketika ya, tadi kan isinya yang kita bahas. Isinya apa aja toh? Hal-hal yang harus kita cantumkan itu apa saja. Nah, kita sekarang berbicara mengenai tentang kerangka eksepsi. Kerangka eksepsi itu seperti apa? Surat. Sama seperti surat. Ya. Yang pertama adalah kepala. Mewujudkan judul kepala eksepsi. Tulis nota keberatan eksepsi. Yang kedua, bawahnya ditujukan pada majelis pemeriksa dan lain-lain yang sifatnya sebagai pendahuluan kepada majelis sekian, PN sekian, PN sekian, garing sekian, garing sekian, ya kan? Kemudian dicantumkan tuh nama orangnya, kami atas law firm-nya siapa, Yusufa Sidarta and Partner, misalnya seperti itu, ya kan? Objek keberatannya apa, alasan keberatannya apa. Dalam objek keberatannya tadi, misalnya kalian menemukan kejanggalan yang ada di surat dakwaan, kamu tuliskan ulang di kerangka teori yang isinya tadi. Kemudian ya, kenapa kok kamu itu menuliskan kembali? Alasannya kemana? Keberatanmu apa? Keberatanmu itu apa? Oh Pak, yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, oleh jaksa, itu salah Pak. Seharusnya pasal yang dilakukan oleh terdakwa itu pasal sekian. Itu enggak pasal sekian. Pasal sekian terlalu berat Pak. Nah, kita harus teliti tadi, ya. Dan yang akhirnya adalah penutup, ya kan? Permintaan tanggal dibacakan eksepsi, nama tanda tangan PH. Bisa kalian bisa cantumkan seperti Sajipto Raharjo, hukum untuk manusia, hukum untuk manusia, tetapi manusia bukanlah untuk hukum. Nah, seperti itu. Bisa dikutipkan kuotas-kuotas hukum yang bisa meluluhkan hati seorang hakim, ya, bukan meluluhkan hatinya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya biar hakim itu gimana seni kita dalam meyakinkan seorang hakim itu dengan kita itu paham. Yang kita dakwakan, yang kita eksepsikan itu, hakim itu, oh iya ternyata benar juga yang dikatain si PH ini ya. Meluluhkan, bukan meluluhkan hatinya, tetap menjadi hal pertimbangan. Dan seorang PH itu harus benar-benar menguasai asas perdebatan. Jadi debat itu harus punya isinya, lantang bicaranya, dan juga bisa meyakinkan. Nah, itu yang perlu dicatat oleh PH. Catatan, contoh eksepsi dapat Anda pelajari dalam buku ajar. Ya, saya sudah serangan tadi, siapa namanya? Yahya Harahap. Nah, ini sudah masuk ke pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama. Dibacakan surat dakwaan, diajukan eksepsi JPU. Nah, ini kita belajar sekalian ya, belajar tentang masalah praktek pidana ya. Walaupun saya orang perdata, tapi sama-sama kita belajar di pidana ya. Mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman, lebih mempunyai pengalaman yang lebih lah ya daripada saya. Silakan apabila ada sanggahan, silakan. Ya kan? Ini kan masih ada Mas Frans juga ya. Kemudian ada Mbak ini juga. Kemudian ya, pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama. Ini PN ya, pengadilan negeri. Dibacakan surat dakwaan. Setelah dibacakan surat dakwaan, kemudian diajukan eksepsi.
ya kan? Diajukan eksepsi itu jawab setelah misalnya persidangan pertama nih ya, persidangan pertama si Per silahkan masukkan terdakwa ke dalam ruang persidangan, jeng jeng jeng, masuk terdakwa duduk. Nah kemudian si PH, si PU jaksanya langsung ngomong dia, kamu dengan ini didakwakan. Nah kemudian si PH itu menjawab, ditanya dulu tapinya sama si majelis hakim, DPH, kenapa Pak? Sudah siap belum sama eksepsinya? Kalau belum siap, maka dikasih waktu 7 hari. Jadi sidang itu tuh mainnya main waktu. Makanya pengacara itu sering dibilang pengangguran banyak acara. Maksudnya banyak acara kenapa? Ya sidangnya cuma kayak gitu aja. Kerjanya cuma kayak gitu aja. Datang dengerin, kalau belum siap ya nanti aja. Nah, tapi kan kita setelah 7 hari kemudian kita dipanggil lagi nih. Kita panggil lagi, kita cuma ngomong tentang eksepsi kita. Ya kan? Eksepsi tentang yang dinyatakan oleh jaksa. Setelah jaksa memberikan jawaban, ya kan? Ini udah nih tentang dakwaannya sekian. Kemudian dikoreksi oleh PH. Nah, setelahnya apa? Putusan selah. Jika putusan selah mengabulkan eksepsi persidangan, maka terhenti. Nah, ketika terdakwa tadi dakwaan tadi dibacakan dan eksepsi tadi sudah dibacakan, kemudian si MH, oh benar juga kata si PH, katanya si pengacara, ternyata dia nggak benar-benar salah ya, benar juga kata dia. Nah, maka kalau si putusan selah itu bisa berhenti kalau benar ya, tapi 100 dari 90% dari 100 eksepsi yang dibuat selama ini, eksepsi pertama itu pasti ditolak. Nah, gitu. Jadi kalau benar kalian benar seorang pengacara, ya kan, dan bisa meyakinkan seorang MH ini tentang apa yang dilakukan terdakwa tersebut tidak salah, maka kalian benar-benar pengacara yang mantap. Ya, soalnya langsung berhenti. Terdakwa ini nggak salah, itu cuma dibilang aja, oh ini nggak salah Pak, gitu. Ya udah berhenti aja, gitu. Nah, tapi jika putusan selah menolak eksepsi, sidang dilanjutkan dengan pembuktian atau apa saja yang dalam pembuktian tersebut, memeriksa alat-alat bukti, dimulai dari saksi korban dan berakhir dengan saksi tersangka. Setelah seorang tersebut di eksepsinya ditolak ya sama hakim ditolak, ditolak sama hakim. Pak, ini sekian nih ditolak nih, ini harus dilanjutkan, ini benar-benar salah ini Pak, kata hakim kayak gitu. Masa Pak? Iya, sana. Ya udah, ini kita buktikan saja. Nah, waktu dibuktikan itu yang pertama diperiksa itu siapa? Ya korbannya. Jika korban itu adalah seorang anak, maka anak tersebut harus didampingi oleh orang tuanya. Jadi seperti itu. Ketika korban terdakwa ini misalnya korban kekerasan seksual, dia habis diperkosa dengan banyak orang, otomatis dalam jiwa dia itu meronta-ronta dan dia takut ketika ketemu terdakwa di pengadilan. Bahkan seorang terdakwa ketika di pengadilan tersebut itu harus keluar kalau anak. Ya, tapi kalau orang dewasa atau ini ya nggak apa, masuk aja. Itu kalau sidang pemeriksaan ya. Tema kita tadi kan mengupas tuntas tentang masalah eksepsi, tapi kita bedah sedikit dan juga
bisa dua arah, diskusi dua arah seperti itu. Tadi eksepsi sudah kan, bagaimana isinya, kemudian kerangkanya apa, diajukannya kapan, dan bagaimana setelahnya eksepsi. Ya kan? Eksepsi sudah dibuat. Namun jika ditolak, ya kita akan buktikan dengan kebenaran kita. Ya kan? Nah, PH mengajukan pembelaan. Jika ditanggapi JPU, replik PH mengajukan duplik. Oh ya, maaf. Yang pemeriksaan saksi tadi ada juga saksi dari PH. Jadi penasehat hukum tersebut juga perlu memberikan ahli. Ketika itu kehadiran ahli wajib hadir. Kenapa? Karena ahli yang tahu bagaimana, kan kita coba alat bukti itu apa? Saksi orang, keterangan, surat, kemudian apalagi keterangan, surat, ahli. Ya, bukan saksi ahli ya. Kalian salah kalau saksi ahli. Jadi kalau ada yang bilang saksi ahli itu salah. Jadi yang benar itu ahli. Ahli tentang pidana tersebut. Pidana paten-paten, pidana seksual-seksual, pidana narkoba. Jadi seperti itu aja. Kemudian PH mengajukan pembelaan. Setelah pemeriksaan, barulah tuntutan replik dari PH, dari PU, dari kejaksaan, dari PU. PU dibacakan tuntutannya. Nah, tuntutan ini masalah apa? Tuntutan ini masalah tentang pasal yang ditujukan tadi. Nah, setelah tuntutan selesai dibacakan, kemudian ada yang namanya pledoi. Nah, kita akan bahas ya tentang pledoi ini di kesempatan yang akan datang. Nah, sedikit saja kita bahas tentang pledoi. Pledoi ini tadi adalah ungkapannya bahwasanya yang telah dibuktikan, bukti-bukti tersebut salah. Nah, begitu. Dan dimohonkan kalau bisa yang yang dituntut oleh jaksa itu adalah 5 tahun penjara. Misal, tolong Pak, ini misalnya PH-nya di sini, tolong Pak, dia memang bersalah, tapi mohon untuk tidak dihukum 5 tahun, paling enggak 1 tahun saja. Nah, begitu saja. Setelah itu, setelah selesai replik dan duplik, barulah keterangan terdakwa. Terdakwa tidak disumpah ya. Terdakwa tidak pernah disumpah ketika sidang. Semua. Terdakwa itu akan mengeluarkan hatinya, isi hatinya. Ya, dia nggak disumpah. Apa ada sambo sumpah? Nggak ada sambo sumpah. Ya, sambo sumpah nggak ada. Dia langsung memberikan unek-unek yang ada di pikirannya bahwasanya dia tidak bersalah, gitu kan? Setelah selesai, 7 hari sidang selesai, kemudian putusan akhir ini adalah putusan yang memberikan putusan kepada terdakwa. Berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun, itu terserah majelis hakim. Nah, seperti itu aja tadi ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan. Yang belum jelas, yang masih ragu dengan penjelasan saya, mari kita sama-sama belajar. Monggo. Mas Frans. Tidak. Apa ya? Ayo, yang mau bertanya masalah tentang eksepsi ataupun masalah pembuktian. Mbak Mimin, Mas Sudirman, Mas Indra Aprijal. Mas Indra, on cam dong Mas. Ayo Mas. Mas ini kan Universitas Islam Negeri Bandung kan ya. Tolong Mas, ayo disanggah Mas. Saya hanya anak perdata Mas. Jadi kurang banyak pengalaman di pidana. Maka kita sama-sama belajar Mas. Halo? Ada yang mau menambahkan? Saran, kritik?
Franz Taur? Mas Franz Taur? Sementara belum. Mas Franz Taur ini dari mana, Mas? Dari Medan, Pak. Kuliah di mana, Mas? Kuliah hukum. Di mana? Di USU. Hah? USU. Universitas Sumatera Agung. Utara. Hah? Sumatera Utara. Oh, di USU, Sumatera Utara. Semester berapa, Mas? Baru masuk. Oh, baru masuk. Oh iya, Pak. Ya, semangat, semangat. Semangat, Pak. Ambil hukum pidana juga, Mas? Iya, ini baru masuk. Oh iya, ini sedikit pembelajaran ya, Mas Franz. Semoga bisa menambah wawasan. Nanti sebelum dosennya menjelaskan, oh dulu sudah belajar sedikit saja, tapi belum mendalami, mungkin gitu, Mas. Ya, bagus, Mas Franz. Terima kasih, Mas Ya. Yusuf. Mungkin ada yang lain. Mimin Muntasiroh. Langsung ke pertanyaan ya. Ya, nggak apa-apa. Saya duluan ya. Jika suatu tergugat tidak mengajukan eksepsi, apakah hakim tetap harus memeriksanya dalam kompensasi absolut? Mohon penjelasannya. Gimana, Mbak? Jika tergugat tidak mengajukan eksepsi, apakah hakim tetap harus memeriksa terkait kompetensi absolut yang tadi dijelaskan? Sebelumnya di pidana itu nggak ada tergugat, Mbak. Adanya terdakwa, Mbak. Jadi di pidana itu yang namanya seorang yang bersalah itu setelah dia itu diduga, kemudian telah terdakwa. Nah, itu bukan tergugat, Mbak ya. Kalau tergugat itu masalah perdata. Kalau terdakwa itu pidana. Nah, kalau semisalnya dia tidak mengajukan eksepsi, ya kan? Dia tidak mengajukan eksepsi, apakah persidangan akan berlanjut? Gitu kan? Pertanyaannya. Ya, gitu. Ya, kalau tidak siap akan eksepsinya itu, maka sidang tersebut akan dilanjutkan. Tetap akan dilanjutkan, Mbak. Karena eksepsi itu bisa dibacakan oleh si terdakwanya langsung. Gitu. Terdakwa bisa membacakannya langsung tanpa penasehat hukum. Tapi ketika dia sudah 5 tahun penjara, itu wajib didampingi oleh penasehat hukum. Dan nggak mungkin penasehat hukum itu nggak membacakan eksepsinya. Jadi seperti itu. Ayo, terima kasih, sudah sangat paham. Kalau sebagian itu bisa dikabulkan nggak? Gimana, Pak? Permohonan eksepsi itu materinya ada yang bisa dikabulkan sebagian. Itu bagaimana pelaksanaannya? Baik. Eksepsi itu jika dikabulkan sekian ya. Misalnya tentang dakwaan yang tidak sesuai dengan perilaku, maka hal itu bisa diganti dengan yang lain. Dikabulkan kan? Dikabulkan. Oke, dikabulkan. Maka itu tetap bersalah. Misalnya dia tetap bersalah nih ya, dia salah. Tapi dengan dakwaan yang berbeda. Yang didakwakan itu pemerkosaan, yang didakwakan itu pembunuhan, ternyata yang dia itu hanya salah di pemerkosaan saja. Gitu. Tetap dikabulkan, dia tetap bersalah. Dia terbukti perkosa tersebut. Pembunuhan misalnya cuma 5 tahun penjara, perkosa itu 3 tahun penjara, lebih baik yang mana? Lebih baik yang 5 atau 3? Mas Franz? 3 tahun. Nah, iya. Jadi itu tetap dilanjutkan, Mas. Kecuali kalau dia itu benar-benar nggak bersalah. Misalnya nih, ada orang dituduh dia mencuri. Nah, ketika dia dituduh mencuri, ketika sebelum ketika di eksepsi tersebut sudah benar-benar dinyatakan tidak mencuri, ya buat apa dilanjutkan lagi? Oh, ternyata saya aja yang ini kok
yang punya, kenapa saya mencuri, kenapa saya dicuri. Nah, itu kan nggak jelas. Seperti Kalau itu. putusan vonis hakimnya nanti kelak, misalnya contoh pemerkosaan, ada beberapa orang kan, pembunuhan, akhirnya dia dituduh dakwaan pembunuh. Ternyata dia hanya memerkosa, tidak sampai ikut membunuh gitu. Itu memang dia bisa 5 tahun penjara juga atau lebih? Ataukah hanya 3 tahun vonis hakim? Yang ini tuh temennya gitu ya. Yang kan 5 orang yang, misalnya ada 5 orang yang yang 5 memerkosa. orang, misalnya ada 5 orang terduga terdakwa dituntut pembunuhan. Ternyata dia yang salah satu dari 5 orang itu hanya memperkosa aja, tidak ikut membunuh. Apakah dia harus kena vonis 5 tahun ataukah hanya 3 tahun aja nanti? Sebelumnya 5 tahun atau 3 tahun itu prediksi ya Mas ya. Tapi untuk absolutnya itu tentang pemerkosaan tuh cari sendiri di KUHP. Nah, untuk pertanyaan tersebut, dengan 5 orang tersebut tetap akan digugat, akan didakwakan. Dia akan tetap dimajukan di ranah persidangan, Mas. Dia tetap, tapi dia kan sebagai pelaku juga, 5 orang tersebut kan dia juga memperkosa juga kan. Nah, dia tetap mendapatkan 3 tahun ini juga, 3 tahun masa kurungan penjara. Jadi seperti itu. Walaupun tidak ikut membunuh gitu. Hanya numpang enak aja dia, misalnya. Ya, walaupun dia numpang enak, tetap Mas, karena si korban itu bukan forensiknya itu mengatakan bukan hanya dibunuh tapi diperkosa juga. Nah, pasti ketika penyelidikan polisi itu pasti akan mengidentifikasi mana-mana yang perlu dijadikan terdakwa, ya kan? Tersangka ya. Ingat, ada lik, dik, tut, penyelidikan. Penyelidikan itu proses pencarian di lapangan. Penyidikan itu orang-orangnya dikumpulkan ke Polres, ke kantor polisi untuk diketahui keterangan. Itu penyidikan. Penuntutan itu ketika udah masuk ke jaksa. Nah, ingat tuh, lik, dik, tut. Lik, dik, tut ini wajib kita ketahui. Apabila anak hukum pidana, wajib itu lik, dik, tut. Jangan sampai terbalik, jangan sampai tertukar. Jadi seperti itu. Yuk, yang lain. Ayo Mas. Mas Sudirman. Mas Sudirman. Mas Indra. Mas Indra ini hilang ini. Anak Win Bandung ini kok hilang-hilangan ini. Mas Indra. Atau Mas Frans Taur lagi yang bertanya. Mbak Mimin. Alat buktinya itu cara memeriksa dan bagaimana nanti menyanggahnya, penasihat hukum menyanggah alat-alat bukti tersebut, toolnya atau mekanismenya bagaimana, cara penasihat hukum itu membantah alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan itu layak untuk diperiksa. Nah, bagus pertanyaannya. Nah, itu kita juga harus mengecek datanya. Semisal si jaksa memberikan screenshot. Nah, screenshot itu harus kita lihat tuh. Screenshot itu screenshot beneran atau screenshot tahun kapan. Nah, itu. Kemudian untuk memberatkan si jaksa, kita mencari saksi yang mana untuk melawannya. Kita mencari saksi yang keluarganya korban. Misalnya si A. Si A ini korban pelecehan seksual A ya. Nah, yang bisa membelanya siapa? Kerabatnya, pacarnya yang paling terdekat. Kemudian siapanya? Orang tetangganya. Gitu ya. Si A ini dia misalnya mengajak si B datang, dia njos di kamarnya, kemudian si B ini lapor. Kalau semisalnya dia udah melakukan hal yang tidak senonoh ini. Nah, yang kita cari siapa? Pacarnya.
bener nggak sih dia itu punya hubungan sama dia, si B ini nanti si C ini sebagai pacarnya dia ini apa namanya bersaksi di depan hakim, oh enggak kok Pak, dia setia kok sama saya. Nah gitu. Terus siapanya? Tetangganya. Kita lihat tetangganya di apa namanya dipanggil. Nah dia benar-benar melakukan ini enggak Pak, enggak ngapa-ngapain. Siapa lagi? CCTV benar atau enggak? Nah itu, oh ternyata enggak. Oh itu bisa memberatkan si jaksa. Kita bisa menang. Gitu. Apalagi ahli. Kita perlu ahli di sini. Ahli itu vital sekali. Ya, ahli ini ahli psikologis ya. Kalau orang lagi diperkosa atau di apapun, ahli psikologis yang mendatanginya. Kita masukkan ahli, kata Pak ahli, oh ini ahli. Sepertinya tidak sih Pak, kayak gini. Nah, dia bisa Kedokteran menang. Mas itu. Gimana? Ahlinya itu dari kedokteran. Nanti kan kita ada alat bukti seperti pakaian ataupun nanti bisa kita bawa ke ahli Ya. mohon maaf ya, ahli kelamin. Nanti di kelamin si korban itu biasanya kan kalau diperkosa dia ada kayak semacam itulah. Mohon maaf Iya. ya, semacam kayak air mani. Nah, itu mungkin ahli nanti bisa ikut membantu dalam perkara tersebut. Benar-benar. Tapi bukan hanya tergantung ini ya Mas, apa? Tergantung akan perkaranya. Kalau semisalnya dia itu perkara tentang tadi kan dikatakan tadi kan dibunuh ya Mas katanya. Ya. Okay. Sebelum dibunuh kan diperkosa terlebih dahulu. Nah itu kan nggak usah kita nyewa ahli dari psikologi juga gitu loh. Meskipun dari psikologi juga ada, ketika ada kasus pemerkosaan, itu biasanya orang yang menjadi korban daripada pemerkosaan, itu biasanya psikologinya itu udah keganggu banget. Nah, di situ mungkin psikologi bergerak di rehabilitas untuk korbannya. Di apa ya ini, caranya kayak di pembinaan untuk korbannya. Nah, untuk pengadilannya itu nanti saksi ahlinya itu dari dokter forensik kayak di ahli apa ini mohon maaf ya di ahli kelamin ataupun di ahli reproduksi itu mungkin di situ. Nah yang saya tanyakan untuk kayak gitu ya Mas, boleh kan? Gimana? Agak bertanya juga. Ya. Gimana? Boleh bertanya juga kan Mas itu Pak di lain konteks juga boleh. Kita diskusi. Kamu yang pidana, saya perdata. Kita kan itu ada, ya nggak apa-apa, sama aja Mas. Meskipun saya pidana tapi sama aja lah, kita kerja sama juga. Nah dari itu kan ada yang namanya seperti korban pemerkosaan itu kan nanti ada pembinaan juga maupun ada saksi ahli. Contoh mungkin nanti ini diperiksanya gimana gitu kan, kita juga membutuhkan uang juga kan Mas buat pemeriksaan itu ya, kayak nanti ini diperiksa kayak gini terus oh bener ini habis diperkosa si ini, itu kan kita juga butuh uang. Nah apakah uang daripada pembinaan ataupun uang dari pemeriksaan itu akan ditanggung siapa Mas? Ditanggung pribadi, ditanggung pengadilan, ataupun ditanggung kepolisian, ataupun ditanggung oleh donatur mungkin kalau ada donatur, atau mungkin kalau di Indonesia itu ada KPAI ataupun nanti ada dinas PPKB PPPA. Nah itu yang menanggung biayanya itu siapa Mas? Untuk rehabilitasi ataupun pendampingan itu biasanya dilakukan oleh kejaksaan, dan kejaksaan itu akan menghubungi tentang orang-orang yang ahli dalam psikologi gitu Mas. Yang saya ketahui itu
kejaksaan sih, karena kejaksaan itu pengacaranya negara dan dia udah dibayar oleh negara, maka jaksa itu berperan seperti itu. Itu Mas Haji. Kejaksaan, aparat. Nah, itu untuk untuk oh, oke. Itu untuk pembiayaannya sendiri. Apakah suara saya jelas? Ya jelas. Itu pembiayaannya itu 100% udah ada pembiayaan 100% ataukah hanya saja? Contoh nanti mesti ada uang pembinaan atau rehabilitasi itu kan biasanya ditempatkan di suatu tempat. Nah, itu apakah 100% uang rehab itu nanti dari kejaksaan ataukah dari kejaksaan hanya memberikan sekitar 70 atau 50% dana ataupun pembiayaan rehabilitasi tersebut. Kadang kan di sini ada uang makan juga, ada uang saku, dan yang lain-lain. Untuk yang lebih terperinci lagi itu mungkin yang pernah menjadi jaksa Mbak Rika. Mbak Rika. Kita keluarkan Mbak Rika. Kalau masalah tentang uang. Gimana Mas? Masalah uang pendampingan psikologi anak itu berapa persen Mbak? Rinciannya. Kalau saya kurang tahu Mbak. 10% lah. Tapi kalau bagi diperkosa, bahkan kalau misalnya bagi pemerkosaan, kalau di Aceh ya di sini kan kalau di Aceh waktu pemerkosaan kan dicambuk ya, pakai kain jinayat kalau di Aceh. Terus si cewek ini sama si cowok kan sama-sama suka ya. Ini kita diskusi, sama-sama suka. Tapi si cowok ini keuangannya nggak ada, maksudnya orang nggak berada. Keluarga si cewek menjebak si cowoknya sampai masuk penjara, sampai LP 2 tahun. Karena apa? Disogok sama keluarga si perempuan. Disogoknya orang kejaksaan dan LP. Gitu Mas. Mungkin kita bisa diskusi lagi. Oke, mungkin ini karena mungkin yang bisa jawab hanya langsung dari kejaksaannya mungkin. Jadi saya akan kembali ke materi ya Mas. Mas ini kan di ahli perdata ya Mas Yusuf? Belum ahli. Di perdata ya Mas? Insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan tentang eksepsi juga. Di dalam penanganan perkara non-litigasi ataupun di luar pengadilan melewati arbitrase, apakah di sidang arbitrase juga sistem eksepsi sama dengan yang ada di pengadilan, Mas? Baik. Arbitrase sama juga dinamakan dengan mediasi di luar pengadilan. Bukan mediasi sih Mas kalau menurut saya. Maksudnya kalau mediasi itu mediator itu tidak berhak memutuskan memberikan putusan. Nah, kalau di mediasi itu si mediator tidak berhak memberikan putusan. Kalau di arbitrase itu arbiter itu berhak memberikan putusan. Ya, dengan dasar kesepakatan antara dua belah pihak. Dan di dalam arbitrase sendiri itu adalah persidangan di luar pengadilan. Ya, nah itu apakah di dalam arbitrase sendiri itu ada sistem eksepsi? Dan jikalau ada, apakah sama
sistemnya dengan yang ada di pengadilan. Baik. Kalau untuk arbitrase sendiri itu saya juga belum memahaminya, Mas. Jadi yang saya ketahui masalah eksepsi yang ada di arbitrase itu mungkin tidak sama dengan yang ada di pidana. Soalnya kenapa? Soalnya sudah rinci kan tadi tentang masalah apa saja yang harus dicantumkan dan bagaimana kerangkanya. Itu sama dengan pidana itu mungkin saya rasa tidak, Mas. Karena sengketa perdata itu sangat berbeda dengan pidana. Untuk arbitrasi sendiri saya belum memahaminya, saya hanya mendalami masalah mediasi. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa untuk menambahkan untuk kita berdiskusi di sini. Mas Indra Aprijal, Mas Mimin, Mas Komarul Alam dan sebagainya, silakan speak up. Seperti itu, Mas. Ya mungkin di sini ada yang udah hakim ataupun udah ADF juga, ataupun mungkin ada yang arbiter juga. Kalau ada bisa menjadi kelas ini. Arbiter itu memang sulit, Mas. Sulit untuk dicari. Iya. Kalau mediator banyak. Mas. Arbiter itu memang sulit cari. Mediator saya aja mediator toh. Ya. Saya mediator sama negosiator toh. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan Mas Zazi. Mungkin ada yang jadi arbiter karena saya sendiri juga